Oke, cek mic 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Muhammad Mardatilah. Jadi di video kali ini aku bakal bereksperimen menginstal ini ya, sistem operasinya Windows di memori micro SD ya. Ini kayak gini, memori HP ya, lebih yang tepatnya yang kalian bilang itu ya, memori HP ini dia memorinya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini bukan clickbait, ini real 100%, teman-teman bisa buktikan sendiri. Dan soal ini ya, proses instalasinya itu sangatlah mudah, gampang, teman-teman bisa ikutin aja tutorial yang ada di video ini. Dan apabila terdapat kesalahan, aku mohon maaf dulu ya teman-teman ya. Jadi ini asli real, bukan di setting, di editing, di rekayasa segala macam yang kalian omongin semuanya itu gitu. Nah, oke. Nah, jadi sebelum kita ke tutorialnya, aku mau ini dulu ya, mau memberitahu kalian bahan-bahannya apa aja yang dibutuhin. Yang pertama itu micro SD-nya ya. Ini micro SD-nya. Jadi di sini sebenarnya aku punya 3, ada yang ini 8GB. 8GB gak cukup ya teman-teman ya buat Windows 7 ya, minimal banget atau maksimalnya itu ada di 16 ya. Minimal punya 16GB, kalau ini gak bisa dipakai 8GB ya teman-teman ya. Jadi kita singkirin aja dulu, ini memori yang buat kamera itu nih. Ini gak ada slotnya ya. Kalau ini yang udah pakai adapter. Nah, jadi kita cuman punya dua ini aja micro SD-nya. Bukannya 2 sih, sebenarnya ada 3, tapi ntar dikira sombong lagi, gak usah. Ini dia. Nah, jadi yang ini 32GB, ini 64GB, dan ini 16GB. Jadi kita ambil yang tengah-tengahnya aja ya teman-teman ya. Jadi aku gunain yang 16GB, mereknya ini ya, HP ya. Untuk micro SD nya kayak gini, ini teman-teman lihat. Kali ini kita ini ya, tutorialnya atau eksperimennya ini semoga bermanfaat ya, siapa tahu teman-teman butuh gitu. Nah, ini dia ya, ini kayak gini memorinya, HP 16GB micro SDHC ya, udah kelas 10 ya, jadi kopinya lumayan cepet, ini 10 Mbps ya. Nah, kita pakai ini. Nah, udah ada memori kan. Terus yang kedua itu card reader. Jadi card reader itu minimal ya, minimalnya teman-teman terserah ya, mau yang 2000-an atau yang paling mahal 100 ribuan ya, yang penting bisa kedeteksi di BIOS ya. Gimana sih bang kedeteksi di BIOS itu? Kita matiin dulu laptopnya. Ini ya, aku matiinnya gak pakai ini ya. Ya, minimal bisa masuk di BIOS. Ini aku pakai laptopku udah pakai SSD dari Pigeon ya. Nah, minimal bisa kebaca kayak gini nih. Ini SanDisk Kruger Blade ya. Ini flash disknya cuma 8GB, jadi gak bisa diinstal Windows. Nah, jadi harus kebaca kayak gini minimal ya. Dan aku juga nemu di blog orang nih, aku tampilin di sini nih blognya ya. Itu terima kasih banget kan. Berkat agen video ini tercipta gitu. Soalnya tanpa pemberitahuannya agen itu ya, mulai dari USB yang 2000-an itu, mungkin nih video gak kecipta kan. Seriusan deh, gak kecipta ini. Nah, oke. Setelah keduanya ini udah ada nih ya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman harus download aplikasinya ya. Ini aku tampilin aja, kita masuk ke screen aja. Nah, download dulu aplikasinya. Nama aplikasinya itu ya, Winto USB teman-teman ya. Jadi nama aplikasinya itu Winto USB. Teman-teman bisa download, nanti link download dan pembelian segala macam micro SD, atau kalau ini sih card reader teman-teman bisa cari sendiri ya. Aku saranin yang agak mahalan dikit dan yang cari yang agak bagusan dikit gitu ya. Soalnya ini kepakai banget gitu kecepatan baca tulisnya, soalnya sistem operasi Windows-nya itu
udah di micro SD gitu, otomatis perpindahan dan pertukaran data harus cepat ya teman-teman ya. Saran aku mentok di 2.0 aja udah cukup, soalnya ini gak tahu ya laptopku aja atau laptop kalian, soalnya laptop ini kalau gak ada drivernya gitu atau kosongan atau polosan itu gak kepake gitu USB 3.0 nya, cuman 2.0 nya aja gitu, malahan speednya gak naik gitu kalau gak pakai itu. Jadi aku saranin mending di 2.0 aja udah cukup. Nah, jadi aplikasinya kita install ini ya, aplikasi Winto USB. Kalian download aja. Ntar aku sertakan linknya di kolom deskripsi dan sedikit penjelasan untuk aplikasi ini. Aplikasi Winto USB ini gunanya ya, jadi gunanya itu buat kita menginstal Windows itu di terserah medianya, mau hard disk atau flash disk atau micro SD kayak aku ini. Nah, jadi aplikasinya itu buat nginstalnya ya teman-teman ya, buat nge-repack data-datanya gitu kan. Biasanya kita kalau mau nginstal Windows itu masuk BIOS dulu ya kan, masuk BIOS dan pakai bootable ya. Tapi kalau pakai Windows USB ini enggak teman-teman, jadi langsung dari aplikasinya ini ya mensimulasikan instalasinya. Jadi kita tinggal pilih mau di di SD card atau di hard disk atau flash disk ya. Jadi kita pada eksperimen ini kita coba pada ini ya, SD card pakai yang card reader biar lebih GG ya teman-teman ya. Jadi tutorial ini berfungsi banget buat teman-teman yang hard disk laptopnya rusak atau bermasalah ya, siapa tahu sewaktu-waktu bermasalah. Jadi pas banget. Dan yang kedua itu ISO-nya ya, ISO sistem operasinya kita perlukan. Nah, jadi untuk ISO-nya ini teman-teman bisa download di Google atau di situs lain. Aku takutnya kalau situs lain itu kalau bajakan sih, jadi cari aja situsnya ya, yang mana ya yang penyedia USB bootable ini ya, ISO sistem operasinya cari aja. Nah, ini ada alasannya kenapa tadi aku memilih micro SD ini. Ada yang 16 GB, ada yang 32 sama 64. 16 GB ini ya bisa untuk Windows 7 aja gitu. Dan kalau di 32 teman-teman bisa Windows 8.1 sama 10. Jadi ya itulah teman-teman ribetnya. Jadi di Windows USB itu nggak bisa install Windows XP. Nah, ini itu sulitnya jadinya. Nah, jadi kalau bahan-bahan sudah terkumpulkan misalnya ya, jadi kita langsung saja mulai ke video proses penginstalasiannya. Jadi aku gak banyak bacot, jadi cuman jelasin sedikit-sedikit aja soalnya udah aku record ya. Oke, ini proses pertama, kita download dulu Windows USB-nya. Itu setupnya ya. Tinggal klik double klik aja ya teman-teman ya. Nah, untuk proses instalasi ini aku gak tahu ya, screen recorder laptop aku ini error atau gimana, jadi gak kelihatan prosesnya. Untuk proses instalasi tinggal klik next, terus finish, udah selesai teman-teman. Jadi itu aja prosesnya, mudah banget kok. Untuk instalasi Windows USB itu mudah aja, tinggal klik next sama finish aja. Jadi aku mohon maaf banget gak bisa nampilin proses instalasinya soalnya error. Oke, setelah selesai install ntar jadi kayak gini nih. Nih ada shortcut baru namanya Hasleo Windows USB. Tinggal klik aja teman-teman ya. Nah, jadi ini soalnya udah pakai card reader, jadi teman-teman tinggal buka ini ya dulu ya. Pertama itu select ISO-nya teman-teman ya. Nah, lihat ini mensimulasikan kayak instalasi, masukkan di instalasi. Jadi tinggal pilih aja mau Windows apa. Jadi aku pilih Ultimate aja, tinggal diklik next. Nah, untuk destination disk-nya teman-teman tinggal ini aja, ntar nongol ya. Ini kalau di video aku pakai iCam ya, jadi buat ininya card reader ternyata gagal. Jadi aku saranin teman-teman ubah aja pakai USB card reader. Dan data akan terhapus ya teman-teman ya di dalamnya. Jadi usahakan tidak ada data di micro SD-nya, jadi supaya bisa langsung ke tutorial instalasinya. Tinggal kalau udah di select ya ini ya teman-teman, tinggal ini ada 4 pilihan ya. Ada MBR for BIOS, ada GPT for UP ya. Ini buat harddisk 1 tera atau di atas 1 tera teman-teman pilih ini.
Dan MBR for BIOS ini buat hard disk ya, buat hard disk ya teman-teman ya. Kalau MBR for BIOS and UV ini teman-teman bisa pakai ini buat micro SD. Soalnya aku udah coba ini, ternyata gagal dan nungguinnya lama. Bayangin teman-teman download ini ya file 10 GB gitu, pas mau 99% itu korup gitu, gimana gak geram gitu. Jadi pilih ini ya. Nah anggap aja ini sudah pakai USB card reader ya teman-teman ya, USB card reader ini anggap aja sudah pakai itu dan udah kecolok di sini gitu. Nah ini anggap aja udah pakai USB card reader, udah kedeteksi di sini ya. Terus ya itu tadi ya, tinggal pilih ini aja. Nah kalau udah tinggal diklik yes ya. Nah dan ini adalah proses instalasinya ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gini, ini proses instalasinya. Jadi aku tampilkan slide-nya aja ntar di sini.
Nah tuh cuma 16 GB aja. Gak bisa viral apa enggak di videonya. Nah ini dia ya, kita cek dulu, tapi enggak cek Windows Explorer nih. Ini muter ya, tapi ini hebat banget sih, ini terobosan baru gitu buat yang nggak punya harddisk ya, nggak punya SSD, bisa pakai cara gini nih. Kalau ngelek sih enggak sih, ini mungkin prosesor ya, tapi kita lihat penyimpanannya dulu, berapa ini penyimpanannya. Nah ini ya, masih nyisa sekitar 7 GB. Ini Winto USB ya yang tadi itu, dan ini ada drive dari harddisk yang kepasang ini. Nah, jadi masih sisa 7 GB nih. Nah lihat, klik apa itu. Kalau dari RAM kita start check manager. Kalau dari RAM sih nggak ngaruh ini. Nah kalau dari RAM santuy, ini kita lihat PC info punya aku ini 4 GB RAM ini. Nanti kalau kita coba testing install beberapa aplikasi ya, jadi untuk testing install beberapa aplikasi ntar di video yang selanjutnya aja, sambil kita buka harddisknya ini. Nah buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih dulu ya, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan notif video barunya lagi. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Nih misalnya segini. Oke, terima kasih.